Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ketua. Ya, di sini Bapak akan, bukan Bapak, kita. Nah, kita akan mempelajari tentang apa? Akhlak. Ya, pintar. Langsung saja. Nah, apa itu akhlak? Ada yang tahu? Apa nihil? Belum tahu semua? Belum. Baiklah. Makanya itu ada Bapak kasih tahu. Ya. Akhlak adalah yaitu pada umumnya sifat dan kebiasaan kita sehari-hari. Akhlak itu bisa yang baik dan juga bisa yang buruk. Jadi di sini Bapak membagi akhlak menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji, lalu yang kedua akhlak tercela. Lanjut. Akhlak terpuji. Husnuzon apa? Tahu? Berprasangka baik. Ya, benar. Husnuzon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan terhadap keadaan apapun. Lalu tawadu itu apa? Ada yang tahu? Tidak sombong, tidak membanggakan diri juga bisa, dan menghargai orang lain. Lalu yang ketiga terakhir tasamuh, yaitu saling menghormati. Bagus. Saling menghormati dalam perbedaan, baik perbedaan pendapat, agama ataupun ras, suku dan yang lain. Lalu akhlak tercela. Di sini Bapak ada 3 contoh. Yang pertama dendam. Dendam itu menyimpan kebencian pastinya dan keinginan membalas atas kesalahan orang lain. Lalu yang kedua gibah. Ada yang tahu gibah? Membicarakan keburukan. Nah, Di belakang. di sini ada yang suka gibah? Ada. Siapa? Saya. Aduh, dijauh-jauhin ya perilaku itu. Nah, gibah itu seperti yang tadi disebutkan, membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, yang jika didengar ia tidak suka, pastinya membicarakan yang jelek. Lalu yang ketiga fitnah. Fitnah itu adalah menyebarkan berita yang bohong atau yang hoax yang dapat merusak nama baik seseorang. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa dampak akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dampaknya sudah pasti. Akhlak terpuji yaitu dihormati dan disenangi orang lain. Lalu yang kedua mendapat pahala dan keberkahan hidup. Yang ketiga menjadi pribadi yang dicintai Allah dan Rasulnya. Lalu dampak akhlak tercela apa? Coba dibaca bareng-bareng. Ya, menimbulkan dosa dan murka Allah. Hati menjadi gelisah dan kehidupan tidak tenang. Bagus, tepuk tangan. Lalu di sini Bapak ada beberapa studi kasus. Nanti studi kasusnya apa? Nanti kalian itu menyimpulkan ini itu akhlak tercela atau ini itu akhlak tercela atau terpuji. Nah, nanti kalian menyimpulkan ini itu akhlak tercela atau terpuji atau tercela. Nah, jadi yang pertama yaitu Raka. Raka itu juara lomba cerdas cermat. Saat dipuji, ia berkata, ini karena kerja sama tim. Nah, jadi Raka itu tetap rendah hati dan membantu teman-temannya belajar. Itu akhlak apa, anak-anak? Terpuji, pintar. Lalu Ali dan Andi piket hari Minggu. Andi izin datang setelah ibadah. Lalu Ali menjawab, silahkan, nanti aku mulai duluan. Nah, Ali menunjukkan sikap toleransi. Ini termasuk akhlak apa, anak-anak? Terpuji, pintar, pinter. Nah, lalu yang ketiga, Adi menyobek buku Faris. Nah, ini menyobek ini saat bercanda dan sudah minta maaf. Tapi Faris itu mendiamkan si Adi. Nah, saat Adi butuh bantuan, Faris itu malah cuek. Nah, akhirnya Faris sadar bahwa dendamnya hanya menyakitkan hati sendiri. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Faris ini akhlak terpuji atau tercela?
tercela. Jangan dicontoh ini si Faris. Nah, lalu yang keempat, di kantin. Nah, di kantin siswa membicarakan Rani yang jarang masuk. Nah, pasti bolos kata mereka. Padahal Rani itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, mereka menyesal karena sudah menggunjing atau membicarakan Rani. Nah, sikap membicarakan Rani ini termasuk akhlak tercela apa terpuji? Tercela. Nah, pintar. Ini pintar-pintar ini anak bapak. Lalu yang kelima, itu di kasus Dina kehilangan tasnya. Teman-temannya curiga kalau Siska yang mengambil, tapi Dina itu berkata, jangan suzon dulu. Ternyata tasnya itu diamankan oleh seorang guru. Nah, Dina pun bersyukur karena tetap berprasangka baik. Nah, akhlak yang ditunjukkan oleh Dina ini terpuji atau tercela? Terpuji. Nah, itu termasuk akhlak apa? Akhlak yang baik. Mahmuda. Ya, Mahmud husnuzon. Husnudon. Kan ini berprasangka baik. Nah, ya, nggak apa-apa. Lalu yang terakhir. Nah, sudah saja. Karena jam menunjukkan sudah siang dan pelajaran itu hampir selesai. Mungkin Bapak cukupkan sampai sini. Mau ada PR atau enggak? Ya, sudah, tidak apa. Oh, bocah nom. Ya, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Pak Guru sangat bangga dengan kalian-kalian semua. Tepuk tangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Di sini Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 5. Wis. Nanti pencetnya mana Pak? Itu kayaknya ngabisin waktu 2 menit apa ya? Enggak, pokoknya memang udah mulai kalau pencetnya. Salah. Itu yang gede nih, umpatnya. Masak lah. Sini. Gede patah ini. Orang apa, Pak? Kornya ini mah. Balik. Udah ini habis. Udah. Sini. Nanti tinggal Oh, dipencet dipencetnya lagi. pas. Siap. Ini nih gimana? Oh, kenapa? Habis ini siapa? Di Cindy. Kok apa nih? Yang mana? Aku di itu link. Coba semua. Halo. Yang mana? Yang mana? Yakin enggak ada pelanggaran tulis. Langsung aja, langsung. Pencet apa enggak? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua bisa Ya, di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ini, Bu. Oke, betul. Pembelajaran pagi ini, apakah kalian
Ada yang pernah melihat atau mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran di rumah atau di masjid? Pernah. Bagaimana suaranya, indah bukan? Indah, Bu. Oke, nah sebelum Al-Quran turun, ternyata itu ada kitab-kitab Allah yang lainnya yang turun itu sebelum Al-Quran. Yang pertama itu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, Ibu langsung saja ya. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Kira-kira beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang ke berapa? 3. Ya, betul. Hukum beriman kepada Allah adalah wajib. Kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul. Ya, yang pertama itu ada kitab Zabur. Ya, ada Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, lanjut saja ya. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur itu secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke, lanjut. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil adalah bahasa Arab disebut al-bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, betul. Nah, membaca Al-Quran ini dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak, hari ini kan kita sudah belajar mengenai kitab-kitab Allah. Bagaimana cara kita itu agar kita bisa mencintai Al-Quran? Atau ada yang tahu? Bagaimana cara kita supaya kita bisa mencintai Al-Quran? Membaca. Ya, betul. Karena dengan kita membaca Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran serta memahami maknanya, maka kita itu akan lebih dekat dengan Allah juga dan juga lebih cinta kepada Allah. Oke, sebelum biar kita tidak lupa dan ingat, kita bernyanyi bersama-sama. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Satu lagi ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, siap. Oke, untuk pembelajaran minggu berikutnya, kalian bisa mempelajari mengenai mengimani kepada Rasul Allah. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke. Apakah sini ada pertanyaan untuk mengenai ini? Tidak. Belum ada. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa pulang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh panik, kirain udah 5 menit, makanya aku gak tahu baca. Oh ya. Mana sih? Mana sih? Jadi. Oh, baca dulu. 1 menit buat persiapan, baru mulai 8 menit lagi.
Cek. Oke, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran bisa dipimpin berdoa dulu ketua kelas silakan. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang nggak berangkat hari ini? Oke, siap, semangat banget nih ya hari ini ya anak-anak ya. Oke, sip banget. Hari ini kemarin ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita habis membahas tentang apa? Lupa. Oke, kemarin kita membahas tentang sholat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba dalam Islam, ya. Nah, di sini Ibu harap kalian itu bisa memahami tentang dampak negatif dari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan juga narkoba, ya. Di sini kalian udah nggak asing nggak sih sama perkelahian antar pelajar, minuman keras dan juga narkoba? Ya, udah nggak asing ya. Coba Bu Guru tanya ke Mbak Nidaul. Mbak Nidaul pernah nggak nih lihat temennya yang berkelahi antar pelajar? Pernah Ibu. Wah, pernah. Gimana responnya Mbak Nidaul itu gimana? Bahaya sekali. Iya, terus ngapain Mbak Nidaul? Apa menegur atau malah ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Oh ya, ikut-ikutan. Itu nggak benar ya. Itu baiknya kita sebagai pelajar itu menegur. Coba Bu Guru tanya lagi nih ya ke Mbak Anissa. Mbak Anissa pernah nggak nih lihat temennya yang minum minuman keras? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Iya, berarti temennya Mbak Alisa pada pinter-pinter, pada rajin-rajin ya. Iya, betul. Jadi kita itu jadi pelajar itu jangan sampai melakukan ketiga hal tersebut, karena ketiga hal tersebut itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi di sini itu perkelahian antar pelajar itu merupakan perbuatan tercela dari pelajar yang bisa merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Karena apa? Jika kita melakukan hal tercela ini, nanti itu akan merugikan diri sendiri, bisa luka-luka, terus mentalnya bisa kena, terus perabotan yang ada di masyarakat ataupun sekolah itu bisa rusak. Nah, yang selanjutnya itu biasanya ini perkelahian antar pelajar itu disebabkan oleh pengaruh teman sebaya. Jadi kalian itu kalau misalnya milih teman itu yang baik, iya, oke. Nah, selanjutnya itu ada narkoba nih ya. Kalian tahu nggak sih narkoba itu apa? Bukan, salah, bukan itu. Narkoba itu obat-obatan yang bisa bikin kecanduan ya. Jadi kalau misal kalian mengonsumsi itu nanti bakal kecanduan, bakal mau terus gitu nggak benar ya. Itu memabukkan dan juga bikin kecanduan. Nah, yang selanjutnya itu ada minuman keras nih. Minuman keras juga ini nggak boleh ya, nggak baik. Nanti kalau misal kalian mengonsumsi itu bakal mabuk, iya, badan kalian juga bakal rusak ya. Ini nggak benar, nggak baik ya. Islam juga melarang keras ketiga hal ini ya, tidak diperbolehkan. Nah, apa sih akibat dari perbuatan ketiga ini? Coba Bu Guru tanya ke Mbak Via, apa akibatnya kalau kita melakukan hal tersebut? Di penjara. Iya, bisa. Terus apa lagi? Kecanduan. Iya, kecanduan kalau apa tuh Mbak Via? Kalau narkoba. Iya, kecanduan. Apalagi ada yang tahu? Coba apa? Kayak Ibu. Kenapa? Jadi uangnya habis soalnya buat beli narkoba. Iya betul, itu juga benar ya. Jadi kalau misal kita melakukan ketiga hal tersebut itu bakal merugikan banget ke diri sendiri. Jadi jangan dilakukan ya teman-teman, anak-anak. Nah, coba sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Belum Ibu. Belum. Oke, ini biar makin semangat, gimana kalau kita cek konsentrasi dulu nih? Mau? Oke. Ikutin Bu Guru ya. Nanti kalau misal Bu Guru bilang konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai, kayak gitu ya, paham? Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Oke ya. Nah, di sini Ibu itu punya tugas buat kalian ya, buat tugas di kelas ini.
Nanti ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, nanti untuk satu kelompoknya itu mendapatkan satu gambar ini. Nanti kalian itu cari dampak dari gambar yang kalian dapat dan ditambahkan dengan dalil atau ayat Al-Qur'an yang relevan ya, paham? Paham? Oke ya. Di sini ibu bagi ini satu kelompok. Nah, nanti dikerjakan ya anak-anak ya. Nanti ibu minta buat maju ke depan memaparkan ya. Gimana? Aman? Aman, Bu. Iya, nanti dicari dalilnya ya. Ini begini, Bu. Iya, betul. Dalilnya nanti dicari. Ya. baik, Bu. Oke? Aman ya? Dalilnya nanti dicari. Ya? Sudah ditulis semuanya? Oke, sudah selesai ya. Oke, ibu minta untuk Mbak Nidaul maju ke depan memaparkan, silakan. Izin memaparkan ya teman-teman. Oke. Akibat dari perkelahian antar pelajar itu dikucilkan teman, trauma, cenderung fisik. Dalilnya itu ada di surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini melarang perbuatan dan saling mengolok-olok mencela. Oke, benar nggak teman-teman? Benar nggak? Betul. Oke, jadi jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Oke, di sini ibu mau mengulas kembali materi yang tadi sudah diberikan ya. Jadi kita boleh nggak sih melakukan perkelahian antar pelajar? Kalau misal kita meminum minuman keras boleh nggak? Kalau kita mengonsumsi narkoba boleh nggak? Tidak boleh ya anak-anak ya, jangan sampai melakukan hal tersebut. Oke, mungkin itu saja pembelajaran yang ibu kasih pada minggu ini ya. Kalau misal kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi, silakan. Cukup? Oke ya. Oke, untuk minggu depan itu kalian bisa mempelajari tentang malaikat ya. Nanti kalian baca aja di buku LKS. Nanti kalian dipelajari sendiri biar nanti minggu depan itu udah nggak bingung lagi ya, udah paham sama materinya. Nanti ibu tinggal menambahkan. Nah, untuk PR kalian bisa buka LKS halaman 25, silakan. Buka LKS-nya. Ya, buka. Oke, itu dikerjakan halaman 25, ABC-nya saja minggu depan dikumpulkan ya, paham? Oke, siap. Mungkin itu saja ya pembelajaran ibu kali ini. Ketua kelas silakan memimpin doa. Duduk, siap, gerak, doa mulai. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teknik tak pencet lagi. Dipencet lagi. Ini matiin, ini dimatiin. Ya keras apa yang dipencet kan ya? Cek. Bisa. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Berduduk, siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini apakah Didi berangkat? Hadir? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah.
Oke, senang banget Ibu lihat kalian semangat dan siap untuk belajar hari ini. Oke, ada yang tahu nggak kemarin kita belajar apa? Oh iya, kemarin kita belajar mengenai kodo dan kodar. Nah, hari ini Ibu mau tanya nih ke kalian, kira-kira ada nggak yang pernah janji tapi mengingkari janjinya? Iya, contohnya apa? Saya pernah janji main tapi nggak jadi, Bu. Oh ya, tidak apa-apa Najwa, terima kasih sudah mau jujur ya. Oke, jadi anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri orang munafik. Yang salah satunya yaitu adalah ketika kita berjanji itu mengingkari. Nah, harapannya anak-anak semuanya akan tahu apa itu munafik, kemudian contoh-contohnya, dan kalian bisa menghindari sifat tersebut. Oke, kalian ini pada sepanang nih, mau tepuk fokus ya? Oke, tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Oke, nah sekarang kita lihat di gambar di atas di layar ya. Kira-kira kalian tahu nggak ini gambar apa? Aku, Bu. Iya, gambar apa? Itu kisah anak lupa menepati janjinya. Oh iya, betul sekali. Ini adalah kisah dari anak yang lupa menepati janjinya. Dan ini adalah salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Kira-kira apa sih Ibu munafik itu? Munafik itu adalah orang yang bermuka dua atau orang yang pura-pura setia terhadap agamanya tapi sebenarnya tidak setia. Nah, ada berapa sih ciri-cirinya? Ada 3. Yang pertama yaitu ayatul munafiki thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu dibagi menjadi 3, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan dan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Nanti silakan bisa maju ke depan. Oke. Ya, betul. Gimana, Mbak Via? Bisa, Bu. Oke, siap. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, coba Mbak Via dapat soal apa dan jawabannya bagaimana? Soalnya bagaimana seharusnya sikap kita berbicara? Jawabannya seharusnya jujur, sopan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk duduk. Ya, betul sekali. Jadi, ketika kita berbicara sebaiknya kepada orang lain itu harus bagaimana? Jujur dan tidak menyakiti hati orang lain. Betul sekali. Nah, Ibu ada permainan nih untuk kalian semuanya. Ibu akan bagi kalian bendera. Ini adalah bendera ya, bendera baik dan buruk. Ibu bagikan ke kalian. Oke. Nah, sistemnya kalau misalkan pernyataan yang Ibu berikan adalah pernyataan yang baik, silakan kalian angkat bendera di sebelah kanan. Coba sebelah kanan. Oke, jika pernyataan yang Ibu sampaikan adalah pernyataan yang buruk, silakan kalian angkat di sebelah kiri. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, soal pertama, Adi meminjam penggaris tapi lupa mengembalikan. Baik atau buruk? Oke. Yang kedua, Anto berkata jujur setelah merobek buku Nisa. Baik atau buruk? Oke, ya, luar biasa anak-anak Ibu hebat semuanya ya. Nah, tapi tadi Ibu lihat ada yang lebih cepat dan lebih benar. Ada Najwa, tepuk tangan untuk Najwa. Hebat Najwa, kamu sudah benar dan cepat mengerjakannya. Oke, anak-anak kita ulas lagi. Tadi ada berapa macam ciri orang munafik? 3. Apabila berkata iya, Berdusta. apabila berjanji, Mengingkari. dan dipercaya. Khianat. Iya, betul sekali. Perlu diingat anak-anak semuanya bahwa untuk kita menghindari sifat munafik, kita harus senantiasa berkata jujur, menepati janji, dan selalu amanah kepada siapapun. Kalau misalkan kita bisa menghindari sifat munafik, kita akan dipercaya oleh orang lain dan akan disayang oleh Allah. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak Ibu semuanya ya, hari ini kalian sudah semangat, sudah pintar, sudah hebat dalam belajar hari ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kali dari Ibu. Kira-kira ada yang mau tanya nggak?
Belum, Ibu. Oke, Ibu tutup ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk belajar dan beribadah ya. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Siap? Siap. Oke, sekian dari Ibu. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu materi sholat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Maning. Wis cepet jutku, jut Maning. Cek. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita alangkah baiknya untuk membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoanya. Berduduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mau mengecek kehadiran dari anak-anak semua apa hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil. Oke, nihil ya. Bagus, kita selalu pertahankan. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Materi kita hari ini yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, Ibu mau tanya nih, kenapa sih kita bermedia sosial pun harus mementingkan yang namanya adab? Biar gak menyakiti orang lain, Ibu. Ada lagi? Biar tidak gosip. Supaya interaksi di media sosial tetap baik dan saling menghargai, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, tidak ada ya. Oke, betul. Pentingnya adab menggunakan media sosial itu yang pertama ada menjaga etika dan sopan santun. Dimanapun kita berada, baik itu di media sosial maupun di dunia maya, kita itu harus menjaga yang namanya etika dan sopan santun. Yang kedua itu mencegah penyebaran kebencian dan hoaks. Apa ya namanya, kayak kita kan di zaman sekarang itu kan banyak AI ya, jadi itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam memilih yang namanya
informasi agar kita tidak ternyebar dari berita hoaks. Yang ketiga ada mencerminkan akhlak dan kepribadian, dan yang keempat membangun suasana media sosial yang positif. Yang selanjutnya ada pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa artinya adat istiadat, suatu yang menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebentar dulu. Ya, ini ada yang kurang fokus ya, lagi seru banget nih cerita apa nih, bisa dibaca Mbak itu yang secara istilah adab itu apa? Oke, secara istilah adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang memiliki kekuatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke satu. Ya, oke. Nah, sedangkan kalau media sosial itu yaitu media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, intinya adab dalam menggunakan media sosial itu adalah sikap atau perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di media sosial, seperti itu. Sebelumnya sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, belum ada. Udah pada paham? Insya Allah. Coba Ibu mau tanya, tadi adab menggunakan media sosial itu apa? Menggunakan Adab tata cara. ya, jadi intinya itu adab menggunakan media sosial itu adalah agar kita itu terhindar dari yang namanya terus kita harus menjaga yang namanya etika. Oke, nah ini ada hikmah adab menggunakan bermedia sosial, bisa dibacakan dari teman-teman semua? Bu. Oke, Mbak, silakan. Yang pertama, terhindar dari berita hoaks. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis. Kenapa terjalin hubungan yang harmonis? Karena kita ya, betul sekali. Kalau kita lagi main kayak pasti kita main namanya Instagram, TikTok kan. Nah, kita tuh harus berhati-hati dalam ketikan kita, menjaga ketikan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Oke. Di sini Ibu punya tugas tugas di kalian buat di rumah. Itu tugasnya membuat poster digital. Siap? Oke, kalian mau batas waktu poster digitalnya itu berapa hari? 1 minggu ya. 1 minggu dengan temanya itu bermedia sosial dengan adab. Kalian punya media sosial masing-masing atau mau di-up di media sosial kalian masing-masing atau di media sosial sekolah? Oke, kalian nanti tugasnya itu dikirim buat Google Drive terlebih dahulu, nanti dimasukkan ke Google Drive, baru di-up ke media akun media sekolah seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan ya. Kita tutup pematerian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata yang Ibu sampaikan, di hati kalian juga kurang berkenan. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat belum nih? Kayaknya belum, udah gak semangat deh. Kita tepuk semangat mau nggak? Ibu udah pernah ajarin ya tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, udah pada semangat semua ya. Udah bisa kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib Nabi dan Rasul, ada berapa? Banyak. 4. Ada banyak, ada 4. Ada apa aja? Amanah, fatonah, sidik, dan tabligh. Oke, kita akan membahas tentang amanah dan jujur. Amanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan secara istilah, amanah sendiri berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, amanah sendiri itu dibagi menjadi 3 aspek ya anak-anak. Amanah itu dibagi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah sendiri itu kita melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita ya, kayak sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada amanah kepada sesama manusia, itu amanah dari manusia lain yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita dikasih amanah, kita harus bertanggung jawab. Kemudian ada amanah kepada diri sendiri, itu segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya, seperti tubuh, harta, dan juga ilmu. Selanjutnya ada tentang jujur. Jujur secara bahasa berarti lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Gimana seorang dikatakan jujur? Apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan yang meliputi perkataan, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang disampaikan. Gimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan belum? Belum, Ibu. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, Ibu mau kalian bikin kelompok ya. Kalian bagi dulu kelompok, nanti Ibu kasih lembar jawab. Ya, Ibu minta kalian untuk mencari contoh perilaku amanah kepada diri sendiri. Ya, Ibu minta nanti kalian untuk mencari contoh perilaku amanah dan jujur kepada diri sendiri. Tadi amanah kepada diri sendiri apa anak-anak? Tanggung jawab. Ya, betul. Sekarang Ibu minta kalian cari contoh ya, 1 aja nggak apa-apa. Ibu kasih waktu ya, 5 menit. Ya, Ibu. Gimana ya? Bisa? Aman? Kalau Gimana aman? sholat itu ya nggak Bu? Boleh. Gimana aman? 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 Akhir terakhir. Aman ya? Gimana, udah pada selesai semua belum? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ya. Mbak Anissa boleh maju. Dibacakan ya tadi. Contoh perilaku amanah dan jujur kepada diri sendiri. Yang pertama ada menjaga kesehatan diri sendiri, tidur yang cukup, tidur tepat waktu, berkata benar sesuai dengan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Oke, bener banget ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Anissa nih. Ada yang sebelumnya, ada yang mau ditanyain nggak sama diskusinya? Aku Bu. Ya. Kalau misal kita sholat itu tanggung jawab ke diri sendiri nggak Bu? Namanya.
itu namanya amanah kepada Allah ya, karena itu kan tugas keagamaan dan menjadi tanggung jawab kita sebagai umat muslim. Lanjut, ada yang mau tanya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wafa. Mengapa penting bersikap amanah dan jujur kepada diri sendiri? Karena amanah terhadap diri sendiri ini melatih disiplin dan membangun rasa percaya diri. Ya, betul banget ya. Kasih tepuk tangan buat Anissa, Mbak Anissa. Terima kasih ya. Oke, ada yang masih bingung nggak nih sama tentang amanah dan jujur? Ada pertanyaan? Tidak, belum. Oke, sekarang kita simpulin ya bahwa jujur itu merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kalau amanah sendiri itu ada 3 aspek ya anak-anak. Ada apa aja? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Mbak Nidaul Hana, contohnya apa nih? Yang amanah kepada Allah, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, Bu. Ya, betul. Mbak Okti? Amanah kepada sama manusia, contohnya itu menjaga barang pinjaman milik teman, Bu. Ya, Mbak Elda boleh? Amanah kepada diri sendiri yaitu contohnya menjaga kesehatan dan belajar dengan rajin. Udah pinter semua ya anak-anak ibu, udah memperhatikan ya, udah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran dari ibu. Jangan lupa anak-anak harus tetap belajar ya. Untuk pembelajaran besok kita akan mengulas kembali tentang sifat sifat baik Nabi dan Rasul ya. Kita besok akan mengulas tentang sifat tablik. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Ya. Kita pencet ke apa Rosa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat? Masih. Tentunya ya harus semangat karena kita sedang menuntut ilmu. Nah, sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita ngapain dulu nih? Berdoa. Betul sekali. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Masya Allah, berarti pada semangat-semangat ya belajarnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Menghindari foya-foya. Ada yang tahu foya-foya itu apa? Boros. Apa? Oh, boleh. Visi foya, visi misi foya-foya. Terus apa lagi? Betul sekali. Jadi nanti kita di sini akan berdiskusi, bercerita. Ya apapun itu, di sini nanti boleh banget teman-teman berpendapat ya. Dan di sini dari awal nggak boleh ada yang mengejudge bahwa itu pendapat yang salah. Sepakat? Sepakat. Mantap. Oke, jadi kita hari ini akan belajar menghindari foya-foya. Nah, apa itu sih foya-foya? Ada yang mau baca?
Boleh sekali, silakan Mbak. Berfoya-foya adalah perilaku menghabiskan waktu, tenaga, atau harta secara berlebihan hanya untuk kesenangan semata sesaat tanpa memperhatikan manfaat, kebutuhan, atau akibatnya itu. Nah, betul sekali. Jadi, berfoya-foya itu adalah perilaku menghabiskan waktu yang tidak penting. Di sini teman-teman ada yang pernah seperti itu? Ada. Ada. Contohnya? Betul sekali. Coba contohnya yang lain. Nonton drakor. Nonton drakor, apa lagi? Anime. Menonton anime, banyak apa? Mbak Elda? Nonton Conan. Ya boleh banget. Jadi kita itu tidak boleh berfoya-foya karena berfoya-foya itu adalah sifat yang buruk. Nah, lihat ya. Manakah yang baik? Ini kenapa ini? Belanja. Ini termasuk berfoya-foya enggak? Siapa yang pernah di sini? Saya. Ya belanja berfoya-foya. Terus endingnya uangnya habis enggak? Habis. Habis. Terus nangis enggak? Iya, bentar lagi. Tuh kan, nggak boleh ya. Jadi, yang pertama itu tidak boleh belanja berlebihan. Yang kedua itu apa? Orang. Ini contoh gambar apa? Menghambur-hamburkan uang. Betul, menghambur-hamburkan uang dengan yang tidak perlu. Jadi, teman-teman itu nggak boleh menghambur-hamburkan uang yang tidak perlu. Misal, menghamburkan uang untuk pacaran, boleh apa enggak? Nggak boleh. Kalau misal buat sedekah, boleh apa enggak? Boleh. Jadi, kita itu harus bisa memanage uang dengan benar, dengan hal-hal yang baik. Nah, ini yang ketiga lucu ya. Iya. Meong yang sabar, kucing meminta makan tapi sabar. Nah, boros atau berfoya-foya itu dalam Islam melarang perilaku itu. Dalam arti lain, israf itu berlebih-lebihan alias tidak perlu kayak gitulah. Nah, terus ini ada tabris juga artinya pemborosan karena keduanya termasuk perbuatan setan. Emang mau teman-teman dikatain jadi temannya setan? Nggak mau ya, berarti kita harus apa? Harus hemat. Oke, ini ada dampak negatif dari berfoya-foya. Yang pertama, coba Mbak Risma bacakan. Melalaikan akhirat karena terlalu sibuk dengan dunia. Nah, jika kita berfoya-foya terus, memikirkan dunia terus, padahal kita hidup di dunia hanya sekali, dan hidup yang lama itu bakalnya di akhirat. Nah, yang kedua, coba Mbak Wafa, silakan baca. Memicu iri, dengki, dan pamer yang menimbulkan konflik. Betul sekali. Jadi kalau misal kita berfoya-foya, pemborosan, bakalan teman-teman kalian bakalan iri. Iya aku pengen kayak gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Selanjutnya, nah Bu Guru di sini juga berbicara pakai dalil ya. Pakai dalil ada di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi innal mubadirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafuran. Artinya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Silakan. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Betul sekali. Jadi kita nggak boleh namanya boros. Kita harus hemat ya. Nah, cara menghindarinya, kita berbelanja sesuai dengan porsinya. Kita harus bisa manakah perbelanjaan yang primer dan yang sekunder, memprioritaskan kebutuhannya. Dan teman-teman misal beri barang yang lucu-lucu, pernah apa enggak? Pernah. Itu sebenarnya berguna apa enggak? Tidak, tapi tetap dilakuin? Iya. Contoh dari foya-foya. Berarti teman-teman udah pernah foya-foya ini. Nah, terus yang kedua, membiasakan bersedekah. Kita itu harus menolong sesama manusia ya. Nggak boleh berfoya-foya terus tanpa sedekah. Foya-foya boleh sesekali, tapi jangan lupa hidup dengan bersedekah. Hidup sederhana, bersifat syukur, seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sepaneng banget nih, mari kita tepuk dulu. Tepuk apa? Biasanya apa? Tepuk velocity, cakep. Yuk, tepuk velocity ya. Masih ingat gerakannya? Tepuk gini, kayak gini. Tepuk velocity.
Ha. Well, kayak gitu. Paham? Paham. 1, 2, 3. Tepuk velocity. Ha. Well, tepuk tangan buat kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. PR-nya itu ada di halaman 25, mohon dikerjakan ya, besok ditumpuk yang urean 1-5. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu bakal pantun, boleh apa enggak nih? Boleh. Jalan-jalan ke kota tua. Beli kain batik warna jingga. Hidup sederhana banyak pahala, jauh dari boros itu hati pun lega. Sekian, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, Ibu memohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa bantu orang tua, PR-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencet nomor 5 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba kalian amati sekitar kalian. Apakah sudah bersih dan nyaman? Sudah, Ibu. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini, izinkan Ibu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Cepat duduk, siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, mau nggak? Mau. Nah, ice breakingnya yaitu tepuk. Wow, ada yang sudah tahu? Belum. Oke, ayo kita tepuk bersama-sama ya. Ya. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu kita di sini akan membahas tentang sholat Jumat. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan lancar dan baik. Yang kedua yaitu diharapkan mampu melaksanakan sholat Jumat dengan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat setelah khatib menyampaikan 2 khutbah. Nah, sholat ini menggantikan sholat zuhur pada hari Jumat dan mewakili keutamaan besar bagi kaum muslimin. Nah, Ibu ingin tanya, apakah Bapak kalian di rumah melaksanakan sholat Jumat? Iya. Alhamdulillah. Nah, di sini ada hukum melaksanakan sholat Jumat. Bagi setiap muslim laki-laki, hukumnya yaitu yang pertama ada baligh, sudah dewasa, dan yang kedua yaitu berakal sehat, tidak gila atau hilang akal.
Nah, yang ketiga itu sehat dalam keadaan tidak sakit berat yang menghalangi hadir ke masjid. Yang terakhir yaitu bermukim, tidak sedang berpergian jauh. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada rukun sholat Jumat. Ibu ingin meminta Mbak Okti membacakan ada berapa rukun? Rukun yang harus dilaksanakan ada 2. Yang pertama, 2 khutbah sebelum sholat dipisahkan oleh duduk sebentar. Yang kedua, sholat 2 rakaat berjamaah setelah khutbah. Ya, terima kasih kepada Mbak Okti. Tepuk tangan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada syarat sah sholat. Dilaksanakan di waktu zuhur, minimal 40 jamaah laki-laki mukim menurut jumhur ulama. Nah, khutbah memenuhi rukun khutbah. Nah, yang terakhir yaitu ada hikmah sholat Jumat, yaitu ada 4 hikmah ya. Yang pertama, mempererat silaturahmi antar muslim. Yang kedua itu mendapat pahala besar dan ampunan dosa dari Allah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang terakhir yaitu menambah ilmu melalui nasihat khutbah. Cukup sekian ya materi pada pagi hari ini. Di sini Ibu ada permainan. Kalian pada mau nggak? Nah, Ibu terangkan terlebih dahulu ya. Permainannya yaitu permainannya adalah dadu berwarna. Nah, di sini itu ada warna merah. Warna merah yaitu yang mempunyai arti soal pengertian dan hukum sholat Jumat. Nah, yang kedua itu ada warna hijau. Warna hijau yaitu soalnya adalah adab dan tata cara pelaksanaan. Nah, yang ketiga yaitu warna biru. Warna biru yaitu soalnya hikmah dan keutamaan sholat Jumat. Nah, cara mainnya yaitu nanti dari kalian ya maju terus melempar ke kiri. Nah, ini kan warna merah ya. Terus nanti kalian maju dan mengambil soal di sini. Ya, Ibu. Kalian paham semua? Paham. Oke, sekarang maju ya. Ibu tunjuk ya. Ya, Ibu. Mbak Hana, silakan Ibu minta. Mbak Risma, silakan Ibu minta maju. Mbak Okti dan Mbak Michelle. Mbak, ya. Dilempar ya, Bu? Ya, dilempar. Ah, ya warna merah. Sok Mbak Hana mengambil dulu soal di atas. Ini ya, Bu? Ya, diambil dulu ya. Dijawabnya nanti. Sok, ya Mbak Risma. Oh, warna biru. Silakan Mbak Risma. Mbak Michelle warna apa? Warna biru juga. Sekarang yang terakhir ini ada Mbak Okti ya. Oh, warna hijau. Silakan Mbak Okti. Nah, siapa yang mau membacakan dan menjawab dahulu? Bu, saya. Mbak Hana dulu ya. Pertanyaan, siapa saja yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya yaitu laki-laki. Masya Allah, tepuk tangan. Aku. Ya. Ini ada reward juga ya. Ya. Kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat? Jawabannya itu pada waktu zuhur di hari Jumat, Bu. Betul, tepuk tangan. Yeay. Dapat ini. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika khatib sedang berkhutbah? Jawabannya diam dan mendengarkan. Tepuk tangan, betul. Satu lagi sudah, silakan yang sudah boleh duduk. Bagaimana sholat Jumat dapat mempercepat persaudaraan muslim? Jawabannya berkumpul dan saling berbagi masjid. Betul sekali. Terima kasih ya. Ini tinggal satu, siapa yang mau? Ya, yuk Mbak Siti, silakan maju. Sini maju dulu. Silakan melempar dadunya terlebih dahulu ya. Oke, warna biru silakan mengambil soal. Ya, soalnya sebutkan 3 adab sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jawabannya? Mandi dan memakai pakaian, memakai wangi-wangian. Oke, betul sekali. Yuk.
Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak semua. Bagi yang belum, minggu depan ya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini mungkin cukup sekian ya. Ini Mika kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipiketi belum ya ini kelasnya? Kok masih kotor? Yang piket siapa ini? Astagfirullahaladzim. Ya, berdoa dulu ya, silakan dipimpin. Berduk siap, Zak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Nanti kalau ibu panggil selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi-pagi, yes, luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat, jangan pagi-pagi, yes. Nggak boleh ya, yang semangat. Pagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, luar biasa. Allahu Akbar. Pinter banget, kayak sarapannya ini 2 piring ya. Iya, makan si Padang. Pinter sekali, nasi Padang pagi-pagi. Oke, ini ibu sebelum masuk ke cerita ini, kemarin kan ibu sudah bilang ya untuk mempelajari materi ini. Karena hari ini ada pretest. Udah dipelajari kan tadi malam? Sudah, Ibu. Oke, pintar sekali. Sebelum itu, ini ada contohnya ya. Contoh soal. Pagi itu, Sinta sedang berjalan menuju kelas sambil mendengarkan musik lewat earphone. Dari arah berlawanan, guru Pai lewat sambil tersenyum. Assalamualaikum Sinta. Lalu, Sinta hanya buru-buru mencabut, tapi tetap berjalan. Iya Bu, jawabnya pelan tanpa menatapnya. Di belakang Sinta, temannya Nisa berbisik, Sin, kalau guru nyapa, jawabnya harus jelas dong. Mas, biar sopan. Sinta cuma tersenyum. Oh iya lupa, soalnya lagi dengerin musik. Kalau kalian ada di situasi itu, apa yang akan kalian lakukan seharusnya? Menjawab salam, Ibu. Pintar sekali Mbak Hana, pasti belajarnya tadi malam sampai jam 2 pagi. Iya, sampai jam 3. Tujuannya apa sih Bu belajar ini? Apakah buat konten TikTok? Enggak dong ya, ada tujuannya, yaitu kalian diharapkan memahami dan menerapkan etika pergaulan serta komunikasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi malam kan sudah belajar ya tentang etika pergaulan dalam Islam. Nanti kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini soal pretestnya untuk menentukan nilai harian kalian. Silahkan nanti dikerjakan baru habis itu cocokkan bersama-sama di akhir pembelajaran. Ya, ini Mbak. Dikerjakan ya, dilihat baik-baik. Itu gampang kan ya soalnya, kamu belajar enggak? Belajar Bu. Ini tolong dibetulkan ya, nomor 3 ini salah. Iya, Bu. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Oke, disimpan dulu.
karena dicocokkannya itu nanti. Kita ulas sebentar dulu. Ya. Ya. Apa itu etika pergaulan dalam Islam? Yaitu pedoman berinteraksi dengan orang lain sesuai ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berperilaku sopan, menghargai, menjaga perilaku agar hubungan tetap baik dan diridhoi Allah. Jadi etika pergaulan itu kayak seperti rambu-rambu, aturan, batas agar kalian itu tetap berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak ada etika pergaulan dalam Islam, bisa jadi kalian itu anak-anak semuanya berperilaku semaunya sendiri. Seperti di sekolahan kita juga ada peraturan sekolah. Di Islam pun ada peraturan dan harus ditaati. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Yang satu, baca bareng-bareng. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. Ya, menghormati tulus dan sepenuh hati artinya kalian bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar ikhlas dari hati menghormati mereka. Ya, selanjutnya adalah etika pergaulan dengan teman sebaya, saling menghormati dan menghargai hak teman. Bu, tapi aku juga punya hak. Betul, tapi hak kalian itu dibatasi dengan hak orang lain. Bukan berarti kalian punya hak tapi semaunya sendiri, itu nggak boleh. Juga harus menghargai dan menghormati. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Bila kalian lagi mau sholat, temannya lagi main HP, terus kan nggak negur, itu kalian salah. Seharusnya kalian menegurnya dan mengajaknya sholat. Selanjutnya itu etika pergaulan yang lebih muda. Bersikap penuh kasih sayang dan tidak melakukan perundungan. Kalian bertemu dengan orang yang lebih muda malah, minggir, aku mau maju duluan. Itu nggak boleh ya. Itu tidak boleh sekali. Selain dilarang dengan Islam, dalam perundang-undangan juga itu dilarang. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Oke. Ibu ada game. Gamenya itu bergerak dan tidak bergerak. Ya. Kalau ibu bilang bergerak berarti kalian boleh bergerak. Kalau tidak bilang tidak boleh bergerak, bergerak dan tidak bergerak, itu berarti tidak boleh. Kalau yang bergerak nanti kelompoknya maju duluan. Ya, ibu dari belakang biar kelihatan. Bergerak, tidak bergerak. Oke, Mbak Wafa, silakan maju. Kamu bergerak ya. Ya Allah. Oke, dibaca soal nomor 1. Apa yang salah atau kurang tepat dalam cerita ini dari sisi etika pergaulan Islami? Jawabannya apa? Bima bercanda berlebihan dan memanggil teman perempuannya dengan julukan yang membuatnya malu dan tidak nyaman. Ya, berarti itu perbuatan yang Salah. Terima kasih Mbak Wafa. Ya. Jawabannya bagus-bagus sekali, sudah benar. Berarti kalian belajar dengan baik tadi malam dan melaksanakan perintah ibu dengan baik minggu kemarin untuk belajar tadi malam. Ya, apa yang telah kita pelajari yaitu kita mempelajari ini agar kita bersikap sopan, menghormati dan menjaga batasannya. Ya. Minggu depan silakan masih pelajari ini tentang etika pergaulan dengan lawan jenis. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Apa? Bentar. Oh, Abika, ini kamu ya? Cek. Wes. Ini. Ih, adem banget kok. Di sini kayaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada semangat-semangat ya hari ini. Sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang berangkat? Alhamdulillah Nihil. Oke, Ibu kali ini mau membahas materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Mengapa sih kita harus menyesal dan merasa bersalah? Ya silakan, Mbak Oti. Kita merasa bersalah. Ya, lebih tepatnya menyatakan penyesalan atau atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapus atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Berarti bedanya maaf dan maafkan apa? Kalau maaf itu, ya betul, maaf ngomong. Ya, betul Mbak Risma. Kalau maaf itu ngomong, kalau memaafkan berarti ya perbuatan kita memaafkannya dengan ikhlas, begitu. Ada syarat-syarat dan adab yang menyatakan penyesalan yang baik. Siapa yang mau membaca? Siapa? Ya silakan Mbak Anissa. Yang pertama ada mengakui kesalahan, yang kedua menyesali kesalahannya, yang ketiga jangan mencari alasan, yang keempat dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang kelima bertekad untuk tidak mengulanginya, dan yang terakhir jika berupa harta mengembalikannya hak yang diambilnya. Betul. Jadi syarat-syaratnya itu ada di sini. Yang pertama itu mengakui kesalahan. Kenapa sih kita harus mengakui kesalahan? Biar tenang. Ya betul, biar tenang. Terus biar kita tuh kayak kita ada salah loh, jadi kita harus meminta maaf walaupun itu disengaja maupun tidak disengaja, begitu. Yang kedua, syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Siapa yang mau membacakan? Ayo Ibu. Silakan Mbak Hana. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, melepaskan hak pembalas. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat. Ya betul. Kenapa sih kita harus memberi maaf dengan baik? Karena biar kita itu dapat bisa apa ya, ikhlas karena Allah gitu. Kayak kita harus ikhlas memberi maafnya, terus tidak menyisakan dendam, tidak menghilangkan amarah kita. Jadi kita lebih tenang, lebih plong, betul. Terus hikmah dari menyatakan penyesalan dan maaf apa? Siapa yang mau membacakan? Aku, Bu. Silakan Mbak Risma. Dimuliakan oleh Allah, terus mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, terus telah meneladani Rasulullah SAW. Ya, berarti kita hikmah penyesalan dan maafkan itu banyak. Di antaranya dimuliakan oleh Allah. Kan suka ya kita dimuliakan oleh Allah ya. Itu terus mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Jadi kalau misalkan kamu bersedekah nih hari ini, terus kamu ya mau maafkan perbuatan temanmu yang nggak sengaja melakukan kesalahan, itu tuh kamu berkali-kali lipat dapat pahala di hari ini. Terus telah meneladani Rasulullah. Yang keempat, menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan. Jadi kita nggak menyimpan dendam berterusan gitu loh, kayak kita sudah menghapus rasa bersalah tersebut. Terus terbebas dari rasa dendam, penyakit hati dan lainnya, dan mempererat persaudaraan. Nah itu materi-materi yang udah Ibu jelasin. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Jelas Ibu. Kalau jelas, kali ini Ibu mau menampilkan sebuah video agar kalian bisa lebih memahami tentang penyesalan. Dilihat ya. Ya Ibu.
Gak ada suaranya ya? Itu tadi di mute sih. Tuh. Mana? Astagfirullah. Aduh, kebelet pipis. Aduh. Bisa dilihat ya dan didengarkan anak-anak. Tadi kenapa nak? Kok nangis? Ini tante, gambar Badi kutung pancat. Tadi kakak habis lari-lari kamar mandi, terus catnya tumpah. Ada yang bisa berpendapat dari video tersebut? Saya. Ya, silakan Mbak Hana. Ibu, kalau tadi itu videonya, tapi kakaknya itu harus minta maaf, bukan pergi, harus minta maaf ke adiknya, walaupun itu masih kecil. Betul banget buat Mbak Hana. Jadi dari video tersebut itu si kakaknya itu menendang catnya adiknya dan gak mau minta maaf. Harusnya kita sebagai anak-anak ya atau orang dewasa kalau misalkan kita ada salah, kita harus minta maaf walaupun disengaja maupun tidak disengaja. Dari video tersebut harusnya kita itu meminta maaf ke adiknya kayak gini. Contohnya ya, adik, kakak tadi minta maaf karena sudah menendang cat adik. Maafin kakak ya, harusnya seperti itu. Ya Ibu. Betul, jadi bisa dipelajari ya di sekitar kalian maupun di keluarga kalian jika kalian itu melakukan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Begitu? Oke, itu cukup sekian materi Ibu kali ini. Kesimpulannya, pembelajaran kali ini kita harus memiliki sifat maaf dan memaafkan. Terima kasih, kita cukup. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai, Ibu mau tanya dulu, hari ini berangkat semua atau ada yang izin? Oke, langsung ada yang ingat nggak kemarin kita membahas materi apa? Lupa. Mbak Okti? Puasa Senin Kemis. Salat rawatib. Ya, karena kemarin kita mempelajari salat sunnah rawatib, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal puasa sunnah. Di sini ada yang pernah puasa selain bulan Ramadan?
Ya, Mbak Okti puasa apa Mbak Okti? Dawud. Masya Allah, dipertahankan ya, semoga istiqomah selalu. Terus ada yang tahu nggak jenis-jenis puasa sunnah itu apa? Saya Bu. Iya Mbak Wafa, apa aja? Puasa Syawal sama puasa Senin Kamis. Masya Allah, tepuk tangan untuk Mbak Wafa. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan ya. Makna puasa itu artinya saum atau siam menurut bahasa Arab, yang artinya itu menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus puasa ditinjau dari segi hukumnya ada 4, yakni ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang puasa sunnah. Puasa sunnah itu merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, tetapi bila tidak dikerjakan tidak apa-apa dan tidak mendapat dosa. Terus di sini ada jenis-jenis puasa. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca jenis-jenis judulnya aja. Yang pertama ada puasa apa? Puasa Arafah. Kedua? Puasa Senin Kamis. Ketiga? Puasa Arafah. Keempat? Puasa Syawal. Kelima? Puasa Sabar. Keenam? Puasa Kamis bulan Komariah. Ketujuh? Puasa Dawud. Ke-8? Puasa Syawal. Nah, itu merupakan jenis-jenis puasa sunnah. Kalian misalkan kayak lagi gabut, kalau misalkan kalian hari ini nggak ada kegiatan, lebih baik kalian menjalankan puasa sunnah agar bisa menyempurnakan ibadah kita selama ini. Terus ada syarat sah puasa. Yang pertama itu ada Islam. Jadi yang harus puasa itu hanya untuk orang-orang Islam ya. Terus yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga ada suci. Biasanya nih yang anak-anak perempuan itu kan lagi haid. Kalau lagi haid itu nggak bisa untuk berpuasa karena belum keadaan suci. Terus berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Maksudnya tuh kayak misalkan kita sudah tadi yang udah dituin ya, kayak puasa Ramadan ya berarti dilakukan pada bulan Ramadan dan seterusnya. Terus mendapatkan izin dari suami, ini bagi yang sudah menikah. Terus selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada niat dan menahan. Dimaksud menahan itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan. Terus yang membatalkan puasa untuk Mbak Okti boleh dibacakan? Yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Murtad atau keluar dari agama Islam. Yang 4. Keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Ya, pintar sekali. Terima kasih Mbak Okti. Terus ada tata cara puasa sunnah. Tata cara puasa sunnah itu sama aja kayak puasa Ramadan atau puasa yang lain. Hanya perbedaannya itu hanya terletak pada niatnya saja. Terus kayak materi kali ini udah selesai ya. Ibu punya game nih. Jadi Jadi nanti ibu minta kalian menuliskan soal. Setelah menuliskan soal, nanti kalian remas kertasnya dan kalian tukar ke teman sampingnya ya. Nanti ibu akan tunjuk dan yang ibu tunjuk nanti kalian membacakan soal dan menjawab soalnya ya. Udah dapat kertasnya semua? Sudah. Bisa ditulis soalnya ya? Sudah? Ya, bisa kalian remas dan kalian berikan ke teman samping. Tukar-tukaran. Iya. Gak apa-apa. Iya. Udah? Ibu akan tunjuk ya satu persatu dan kalian membacakan soal dan jawabannya. Silakan Mbak Elda. Nggak usah di tempat aja. Soalnya itu contoh puasa sunnah yang dilaksanakan setiap minggu adalah puasa. Jawabannya puasa Senin Kamis. Iya, terima kasih. Untuk Mbak Elda gimana teman-teman, jawabannya betul nggak? Betul. Tepuk tangan buat Mbak Elda. Untuk
yang kedua silakan Mbak Risma dibaca. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal bulan Muharram tanggal 10, Bu. Ya, gimana anak-anak, betul nggak? Tepuk tangan untuk Mbak Risma. Untuk materi pada hari ini Ibu cukupkan ya. Apabila Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Untuk tugas rumah kalian kerjakan halaman 120 sampai 125. Kerjakan secara individu ya, minggu depan dikumpulkan. Untuk materi minggu depan itu ada Khulafaur Rasyidin. Jadi kalian nanti pelajari dulu tentang materi Khulafaur Rasyidin agar kedepannya kalian bisa sedikit lebih memahami. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ini mau kita mau ice breaking dulu apa nggak usah? Apa langsung aja ke materi? Ice breaking, oke. Kalau mau ice breaking, ibu minta sama anak-anak semua untuk berdiri. Udah siang, barangkali ngantuk kan jadi nggak ngantuk. Oke, jadi konsepnya kayak gini. Yang di belakang maju mbak, sini mbak, maju sini. Yang kosong diisi. Ya betul. Oke, jadi konsepnya kayak gini. Nanti kalian tepuk tangan kayak gini. Ya, nanti yang pertama bisa udah kayak gini nih. Tinggal kayak gini, terus nyambung ke selanjutnya. Maksud nggak? Mau dicontohin dulu? Ya. Oke, contoh ya. Mbak sini maju mbak. Ya, contohnya nih. Tepuknya bareng-bareng. 1, 2, 3. Nih, pertama aku 1, 2, set. Tapi ini tetap di sini. Dan nanti kalau aku kayak gini, sini kayak gini, kayak gitu. Oke, ya. Silakan mbak kembali. Bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Mbak, ya, ya, terus, ya, 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 ada tepuk tangan. Oke, langsung ke materi ya. Jadi hari ini kita akan membahas peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia tentang metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Wali Songo itu ada berapa? 9. Ya, sesuai dengan namanya Songo itu 9. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim.
Ya, kemudian yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, kemudian 3 Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Kalijaga, keenam Sunan Kudus, ketujuh Sunan Muria, kedelapan Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir itu ada Sunan Giri. Di sini anak-anak udah hafal apa belum nama-nama Wali Songo? Belum. Oke, untuk mempermudah anak-anak menghafal, anak-anak tahu nggak yang sholawat Wali Songo itu? Coba gimana? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad. Enggak urut ini. Oke, nanti lagunya terakhir aja ya. Oke, kita lanjut materi dulu. Oke, yang selanjutnya itu Wali Songo. Apa sih Wali Songo? Jadi dalam buku sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Sholihin Salam, Wali Songo berasal dari wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah, dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9, sehingga Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubali Islam yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Lanjut, yaitu ada beberapa metode yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu ada apa anak-anak? Ceramah. Ya, ceramah. Sampai dengan saat ini metode ceramah itu masih sering digunakan oleh para mubali, ustadz atau penceramah dalam rangka syiar Islam kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada tanya jawab atau diskusi. Kemudian yang ketiga ada keteladanan. Yang keempat ada pendidikan, yaitu melalui pesantren-pesantren, pengajian dan juga pengajaran yang dilakukan oleh para Wali Songo. Kemudian metode yang kelima yaitu ada bitsah dan ekspansi. Apa sih? Yaitu salah satunya yaitu contoh yang dilakukan oleh Sunan Giri yang mengirimkan utusan sekaligus bertindak sebagai juru dakwah keluar Pulau Jawa, yaitu Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Kemudian yang keenam itu kesenian. Yang ketujuh itu silaturahim. Ya, sebelum ke kesimpulan, anak-anak udah paham belum ini apa aja sih metode yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam? Ada berapa tadi? 7. Ya, yang pertama Ceramah. kedua, Tanya jawab. ketiga, keempat, Pendidikan. kelima, Ekspansi. ya keenam, ketujuh. Oke, udah paham semua ya anak-anak. Di sini ibu akan mengambil penilaian untuk setiap anak-anak, di mana nanti masing-masing kalian mengerjakan soal, yaitu pilihan ganda. Gampang kok, tenang aja. Oke, 5 aja. Ya, dikerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan kita koreksi bareng-bareng. Nanti ibu masukkan ke penilaian. Dikerjakan secara tepat dan benar biar mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Ibu kasih waktu ya. Oh ya, jadi itu dibaca ya petunjuknya. Di situ nanti jawabannya tepat itu disilang, jangan dicoblos karena ini bukan pemilu ya. Oke. Ya, udah selesai ya. Kita koreksi bareng-bareng. Nomor pertama siapa yang mau baca soalnya? Aku, Bu. Oke, Mbak Risma silakan. Tokoh Wali Songo yang dikenal bertakwa melalui sanai gamelan dan wayang adalah B. Sunan Kalijaga. Gimana anak-anak benar? Oke, yang nomor 2 jawabannya apa? C. Ya, nomor 3? Nomor 4? C. Nomor 5? C. Betul semua? Betul. Ada yang salah satu enggak? Oke, tepuk tangan, betul semua. Oke, dikumpulkan lagi ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya.
kita langsung ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu berarti Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik, sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Kemudian proses Islamisasi Jawa pun berjalan dengan damai, jarang terjadi penolakan. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak untuk mempersiapkan pertemuan minggu depan. Anak-anak pelajari dulu tentang materi haji. Oke? Oke, sebelum Ibu tutup, silakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.